Sebab jadi guru dan dosen itu butuh kesabaran. Coba kan kata bu guru, anak-anak coba jelaskan barang apa yang mudah pecah belah. Tiba-tiba anak ngacung, hati saya bu guru. Waduh. Mudah sekali pecah, mudah sekali belah, mudah sekali remuk, hancur berkeping-keping. Butuh kesabaran nggak? Butuh kesabaran. Jangan-jangan anak itu diciptakan dari tanah apa tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung bersama saya Bren. Saya Ang Ridwan. Di program kesayangan kita semua, apalagi kalau bukan Kulkas. Kuliah ringkas, satu-satunya kuliah yang gak bikin boring. Gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Namun meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas Ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu dengan bimbingan wahyu. Kulkas seru kajiannya, seri sajiannya. Kulkas ngadem yuk. Tema Kulkas kali ini mengingatkan saya pada lagu Di Dewi Lestari. Oh, Malaikat juga tahu. Ajam yang jadi juara. Juara ya Pak Haji. Karena kemarin Jurassic. Jurassic. Jujur Ramadan asik. Asik. Oke, pasti juara Jam kalau jujur Ramadan asik. Sekarang tema Kulkas dan malaikat pun baper. Atau dan malaikat pun pada baper. Bisa malaikat baper Pak Haji? Oh, bisa. Saya penasaran sama siapa sih malaikat bapernya, dan tentunya Pak Haji Aang punya catatan terkait ini. Silakan Pak Haji. Saya banyak catatan, Bang. Betul. Dalam Quran surah At-Tahrim ayat 6, malaikat itu disebut Allah la ya'sunallaha ma amarohum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tuh. Malaikat itu mereka yang sami'na wa ata'na bila kaifa. Mereka mendengarkan perintah Allah, mentaati tanpa basa-basi dan argumentasi. Ternyata makhluk yang diciptakan Allah dari cahaya ini, mereka meleleh, mereka begitu baper, mereka begitu cinta pada manusia, makhluk yang Allah ciptakan dari tanah. Oke. Keren nggak ketika malaikat baper padahal dia diciptakan dari cahaya pada kita yang diciptakan dari tanah? Keren. Oke. Manusia itu makhluk yang diciptakan dari tanah. Maka mereka yang materialistik jangan-jangan diciptakan dari tanah Syariah di Bogor. Mereka yang konsumtif, tukang belanja, tukang jajan, betul, mungkin diciptakan dari Tanah Abang. Oke. Mereka yang mistik, sukanya uka-uka, dunia lain, kayaknya dia diciptakan dari tanah kuburan. Mereka yang egois, Serem, Pak Haji. itu mereka Allah ciptakan dari tanah tinggi. Betul. Mereka yang dermawan seperti Mang Bren, gemar Insya berbagi, Allah. itu jangan-jangan diciptakan dari tanah wakaf. Mereka yang emosional, Mang, jiwanya mudah sekali terbakar, jangan-jangan dia diciptakan dari tanah Pertamina. Sementara mereka yang labil gitu, kayaknya diciptakan dari tanah Urugan. Kalau yang ngeyel itu nggak mau kalah, itu diciptakan dari tanah liat. Sementara mereka yang konfliktual, tukang pasea, itu jangan-jangan diciptakan dari tanah sengketa. Kalau istrimu dari tanah mana? Dari tanah warisan mana? Kalau mereka yang mukanya glowing diciptakan dari apa? Minyak bumi itu. Satu lagi, kalau dosen honorer diciptakan dari tanah apa? Tanah apa Pak Haji? Tanah kontrakan. Tanah kontrakan. Maksudnya nawan anjir lihat. Oke. Tapi gini Bang, meskipun manusia diciptakan dari tanah, tapi ada di antara mereka yang dibaperin oleh malaikat. Oh, ada. Hingga saking bapernya malaikat memanjatkan doa-doa indah dan doa-doa mustajab untuk orang itu. Luar biasa. Nah, maka mereka yang dibaperin malaikat hingga malaikat memanjatkan doa-doa mustajab dan indah bagi mereka, itulah lagi-lagi yang akan jadi juara di langit. Viral mereka nanti di langit. Juara di langit kayak Lukman Hakim kemarin. Lukman Pak Haji. Hakim yang Oke, kita sip. kaji kemarin. Oke Pak Haji, luar biasa ya. Betul. Ternyata malaikat yang dibuat dari cahaya itu bisa baper kepada kita yang terbuat dari tanah.
Nah, sekarang saya penasaran Pak Haji, siapa sih yang dibaperin sama malaikat itu? Oke, pertama Rasul bersabda, Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikat Allah, wa ahlas samawati wal aradina, dan penduduk langit juga penduduk bumi, hatta namlata fi juhriha, sampai semut yang sedang ada di lubangnya, gitu, wa hatal khuta, sampai ikan yang ada di dasar laut, la yusalluna, mereka baper. Baper semuanya. Mereka bersolawat, mereka berdoa bagi siapa? Ala muallimin nasi khairin, bagi mereka yang mengajarkan kebaikan. Oke. Jadi Mang Bren diciptakan dari tanah, tapi mengajarkan kebaikan bagi orang lain. Allah bersolawat pada Mang Bren. Malaikat baper sama Mang Bren. Seluruh penduduk langit, bumi, semut di dalam lubangnya, sampai ikan di dasar laut, itu berdoa pada kita semua. Asal kita mengajarkan kebaikan. Jadi dalam spirit hadis ini, manusia yang dibaperin malaikat itu dibaperin seluruh penduduk langit dan bumi, itu adalah contoh para kiai dan ustadz di pesantren. Menyebarkan kebaikan. Para mubalik dan mubaligoh di majelis taklim. Ibu bapak guru di sekolah. Ibu bapak dosen di kampus. Para motivator di kelas motivasi. Para trainer di ruang-ruang pelatihan, para konten kreator edukatif dan positif di dunia maya dan di medsosnya. Nah, ragam kebaikan yang mereka ajarkan itu akan memantik bapernya malaikat dalam bentuk doa-doa terbaik bagi kita. Maka berbahagialah bagi sobat ngadam yang hidupnya menjadi pengabdi dan pengajar kebaikan. Gitu. Kenapa? Gitu Mang, mereka yang mengajarin kebaikan, misalnya seperti guru itu, dosen itu dibaperin oleh malaikat. Sebab jadi guru dan dosen itu butuh kesabaran. Coba kan kata bu guru, anak-anak coba jelaskan barang apa yang mudah pecah belah. Tiba-tiba anak ngacung, hati saya bu guru. Waduh. Mudah sekali pecah, mudah sekali belah, mudah sekali remuk, hancur berkeping-keping. Butuh kesabaran nggak? Butuh. Jangan-jangan anak itu diciptakan dari tanah apa tadi? Tanah urugan. Oh, tanah urugan. Kata bu guru, ih kamu mau meni alay. Itu dia malah ngejawab, aku alay kan biar bisa alay piu bu guru. Waduh. Realita murid sekarang, Pak. Iya, murid sekarang. Tapi ingat, ke guru dulu suka ngasih motivasi ke kita itu. Gitu, Bu Guru, begini, mau kamu sukses, mau kamu gagal, bagi ibu itu nggak penting. Yang penting kamu harus berhasil. Dia bilangnya gitu. Guru saya itu, Bu. Tapi Mang, saya dulu nggak ngerti ke bu guru itu ya. Kenapa guru bahasa Inggris dan guru bahasa Indonesia kalau tidak masuk kelas alasannya karena hamil? Tapi sering Pak ya, kadang gitu ya. Tapi yang heran itu kenapa guru matematika selalu masuk? Yang penting Pak Haji, saya mah pelajaran penjaskes aja masuk. Tapi make sense-nya sih kalau guru bahasa Indonesia sama bahasa Inggris, kenapa kalau libur itu hamil biasanya masih muda. Iya, dan mama. Oke Pak Haji, ternyata banyak ya Pak Haji ya yang ngebaperin orang-orang yang menebar kebaikan. Pak Haji ya. Malaikat, kemudian hewan dan lain sebagainya. Oke, nah Pak Haji, siapa lagi orang yang dibaperin oleh malaikat ini? Saya pengen tahu. Berdasarkan sabda Rasulullah, sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim, mereka yang dibaperin malaikat itu adalah mereka yang mendoakan saudaranya tanpa dipinta dan diketahui. Kata Rasul ini, ma min abdin muslimin, tidak ada seorang muslim yad'u li akhihi, lalu dia berdoa untuk saudaranya bidokhril ghaibi, dan saudara yang didoainya itu tidak tahu. Maka illa qalal malaku, malaikat pada baper. Kemudian malaikat itu berkata dan berdoa, walaka bimislin, dan untukmu seperti apa yang kamu doakan untuk temanmu. Jadi dalam hadis ini Mang, ketika kamu misalnya tidak saya pinta,
Tidak saya ketahui, tapi Mang Bren mendoakan saya. Lalu dalam doanya kata Mang Bren, ya Allah, semoga Pak Ang dihapus dosa-dosanya. Ya Allah, semoga Pak Ang diberi rezeki yang banyak dan barokah. Semoga Pak Ang diberi ilmu yang banyak dan bermanfaat. Keturunannya solihin solihat, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Mang Bren berdoa untuk saya itu, saya tidak tahu dan saya tidak menyuruh. Maka malaikat baper sama Mang Bren sembari berkata, walaka bimislin, untuk Bren, hidup rumah tanggamu yang banyak rezeki, banyak ilmu, anaknya solihin solihah, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Jadi mendoakan kebaikan ke orang lain, di mana orang yang didoakannya mereka tidak tahu, tidak meminta, maka doa yang sama akan kita dapatkan. Karena malaikat baper tadi. Baper malaikat, senang lihat kita gitu. Luar biasa ya. Begini, pada saat kamu ngedoain saya, ya Allah, semoga Pak Ang punya istri 2, 3, 4, rumah tangannya sakinah mawaddah warahmah. Kata malaikat, walaka bimislin. Berarti enggak. Kayaknya sih doanya harus agak di silent itu. Jangan di depan istri saya. Ngedoain Pak Ang berarti kamu yang pengen. Begini pelajarannya. Oke. Kalau ingin dibaperin malaikat, jangan mendoakan tidak baik bagi orang lain. Mafhum mukhalafahnya. Kayak gitu ya. Doakanlah yang baik. Seperti sekarang lagi musim belanja, kita doain sobat ngadem kita, ya Allah, jauhkanlah sobat ngadem itu dari big sale dan diskon-diskon yang menguras dompet gitu. Tapi COD yang melihara. Oke, Pak Jiang, saya mau cerita terkait dulu saya pernah ngaji dan kata guru saya kalau mau tidur itu wudhu dulu. Biar ada keberkahan, biar ya mungkin kalau bahasa Pak Jiang biar dibaperin malaikat. Benar nggak itu? Benar, dari Abdullah bin Umar, putranya Umar bin Khattab. Rasul bersabda, "Mambata tahiron." Siapa saja yang wudhu dalam keadaan bersuci. Betul. Mohon maaf, mambata tahiron, siapa saja yang tidur dalam keadaan bersuci. Wudhu, maka bata fi syiarihi malakun, maka malaikat akan ngikuti dalam pakaian yang kita pakai tidur. Sebelum tidur Mang Bren berwudu, malaikat akan ikut tidur di pakaian kita, di selimut kita, hingga di selimut kita bukan jadi tempat musuh tapi tempat malaikat. Palam yastaikid illa qaulal musuh dalam selimut. Berikutnya, dia tidak akan bangun malaikat itu hingga dia berdoa. Gimana doanya? Allahumma gfir li abdika fulan. Ya Allah, ampunilah hambamu Mang Bren. Kenapa? Fa innahu tabatokhiran, sebab dia tidur dalam keadaan berwudu. Gokil. Coba dibaperin kita tidur dalam keadaan wudu. Diselimutin malaikat. Diselimutin malaikat dan malaikat menaburkan doa-doa baik bagi kita. Doa supaya kita diampuni. Supaya kita diampuni dosa kita. Nah, maka Mang Bren ada 3 hal yang harus dilakukan sebelum tidur. Pertama, clear chat. Kirain teh bodoh. itu pengalaman pribadi itu. 2, delete history. 3, jangan lupa berwudu. Tapi minimal sebelum tidur kamu berwudu, maka akan aman dari chatting dan history yang lain. Chatting dan history yang lain. Ya. Tapi gini Mang ya, orang yang suka tidur, kami di mana sekali tidur 2-3 adzan terlampaui. Sesungguhnya dia itu bukan pemalas. Tapi karena mimpi dia lebih indah daripada kenyataan. Karena kenyataan pahit, sakit. Tidur itu mimpinya indah. Sepertinya ada yang sedang bercermin Pak Haji di sini. Tapi ingat Mang, begini Mang, ingat. Didengerin. Lebih baik meninggalkan banyak tidur daripada meninggal karena banyak tidur. Waduh. Mereka yang banyak tidur itu sedang latihan mati. Hati-hati. Masih mending ditinggal tidur daripada ditidurin kemudian ditinggal dan meninggal. Itu parah itu. Kayak gini Bang, tukang tidur itu kalau lagi kumpul, lagi ngaji, lagi rapat, lagi syuting, seringkali melemparkan pantun. Pantunnya? Semut mini batuk-batuk. Kelapa muda diinjek gajah.
jam segini sudah ngantuk, ya sudah bobo saja. Ada lagi Pantunnya. baju batik dari Pasar Rebo. Oke. Hai cantik, mari kita bobo. Itu pantun untuk istri saya. Di sensor. Oh, untuk istri mah nggak apa-apa. Atau yang tukang ngantuk itu, tukang tidur itu, kalau apapun suka jerit, Agustusan. Agustusan. Aduh Gusti tunuh pisan. Oh, singkatan. Agustusan. Tapi gini Mang, yang Receh. keren itu lagi rapat ngantuk banget. Lalu kita bisa tidur dan tidak ketahuan sama atasan. Iya. Itu seperti kita lagi bokeh, tiba-tiba nemu uang di kantong. Bisa gitu. Kan kalau anak milenial sekarang kalau rapatnya Zoom meeting Pak Haji, Iya. itu ada fotonya yang melotot padahal dianya tidur. Tapi di kantor kita lagi rapat, ngantuk banget, rapatnya Iya. bukan Zoom meeting Iya. gitu. Ngantuk banget, Ngantuk kita tidur dan pimpinan tidak melihat kita. Wah, aman. Aman, enakeun. Enak gitu. Luar biasa, menarik Pak Haji ya. Ternyata berwudu sebelum tidur itu bakal dipeluk malaikat dan mendoakan supaya kita tuh diampuni. Betul. Ini pas bagi orang-orang yang sebelum tidurnya scroll TikTok, ini yang seksi-seksi Pak Haji. Diampuni insya Allah ya, karena malaikat mendoakan ya. Setidaknya wudu dulu lah. Wudu lah, seperti itu wudu lah, mari basuh-basuh muka lah. Apalagi Pak Haji ini yang dibaperin sama malaikat ini. Oke, saya ada hadis. Innal abda idza jalasa fi musallahu ba'olati Betul. salat alaihil malaikatu. Sesungguhnya seseorang yang duduk di masjid setelah melaksanakan sholat, Brian sudah sholat, Betul. lalu tidak langsung loncat, tapi duduk di masjid itu, maka malaikat baper pada orang itu. Kenapa baper? Ya Rob, orang itu masih ingin ngobrol samamu. Ya Rob, Mam Bren masih ingin curhat denganmu. Ya Rob, Mam Bren masih rindu ingin bertemu denganmu. Maka dia tidak segera bangkit setelah sholat, terus duduk berdoa, ya Rob. Malaikat tuh kayak gitu. Maka malaikat langsung berdoa untuk kita. Apa doa malaikat? Allahumma gfir lahu, ya Rob, ampunilah Mang Bren. Allahumma arhamhu, ya Rob, rahmatilah Mang Bren. Coba, indah enggak? Kita diberi doakan, diampuni oleh Allah dan dirahmati oleh Allah. Karena setelah beres sholat, kita tidak loncat. Tapi kita duduk dulu, sekedar duduk saja. Apalagi kalau duduknya kita berdoa. Berzikir Pak Haji ya. Malaikat tuh baper kalau setelah sholat kita duduk. Iya. Itu. Kenapa? Karena malaikat suka melihat hambanya yang terus terkoneksi dengan ilahnya. Betul. Satu. Yang kedua gini. Wa in jalasa yang tadirus sholata sholat alaihil malaikatu. Bila dia duduk menunggu waktu sholat. Tadi makan setelah sholat duduk nih nggak loncat. Duduk dulu. Sekarang mah duduk menunggu waktu sholat. Malaikat lebih baper mah. Sampai sama malaikat pun menyampaikan doa yang sama. Allahumma gfirlahu, Allahumma arhamu, ya Rob, ampunilah Mang Bren. Kenapa? Karena dia rindu banget ingin bertemu denganmu. Ampunilah Mang Bren karena dia kangen banget ingin komunikasi denganmu. Karena dia sayang banget untuk bercengkrama dalammu melalui ibadah-ibadahnya. Baper meleleh malaikat. Pada saat kita sebelum sholat, kita nunggu waktu sholat. Dan setelah sholat tidak buru-buru loncat, tetapi kita duduk. Berbeda dengan realitas sekarang Pak Haji. Setelah sholat, gawat langsung loncat, gawat scroll TikTok lagi Pak Haji. Lagi. Makanya saya punya catatan, Bang. Bila kerinduan kita pada kesuksesan, kerinduan kita pada kebahagiaan, kerinduan kita pada kesejahteraan, kerinduan kita pada kedamaian sudah tidak tahan, ngepet banget, kita pingin bahagia, pingin sukses, pingin sejahtera, maka pertanyakan pada diri kita, apakah kerinduan kita untuk duduk menunggu waktu sholat dan duduk setelah sholat sudah seperti gas melon yang 3 kiloan? Kalau rindu kita sudah meledak menunggu waktu sholat, rindu kita meledak nggak mau lepas setelah sholat, maka segalanya akan kita dapatkan dalam hidup ini. Karena hidupmu itu akan ditaburi doa-doa indah dari para malaikat. Oke, sebelum dan setelah sholat. Keren kan? Ya. Duduklah setelah rawatib Pak Haji ya. Kita duduk dulu menunggu. Ini mah dah belum tomat dicai kene ribu.
Kadang kita itu butuh sendirian di atas hamparan sajadah. Betul. Kita tunggu waktu sholat dan diam dulu setelah sholat sembari bisikan dalam hati kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tenang, sembari bisikan sedikit di dalam dadamu. Gajian, di mana sih kamu? Contohnya kadinya. Aku ingin malaikatnya, ya Allah, Allahumma gfir. Kadinya. Malaikatnya diaminin, Mang. Pasti. Oh, pasti diaminin ya. Gajian, di manakah dirimu? Aku rindu banget. Aku ingin transfer istriku biar segera piknik dia, biar dia segera belanja. Dan yang terpenting biar dia segera ngeborong omongan tetangganya. Lagi-lagi ya. Untuk biar tidak juli tetangga ya. Iya, oke. Luar biasa Pak Haji. Ya. Nah, ini sekarang selanjutnya Pak Haji, ada yang bilang kalau ketika kita itu mengasihi sesama kita orang bumi Pak Haji, kita akan dikasih juga orang langit. Oke. Nah, ini ada gak hubungannya dengan dibaperin malaikat? Ada, kata Allah gini, Rasulullah bersabda, Ar-Rahimuna yarhamukumur Rahman. Para penyayang itu akan disayang Ar-Rahman, Allah tabaraka wa ta'ala. Karena itu irhamu man fil ardi, sayangilah segala yang ada di bumi, yarhamkum man fis sama, maka penduduk langit akan menyayangi kamu. Menyayangi yang di bumi pasti. Jadi ketika otomatis kita menyayangi penduduk bumi, maka penduduk langit akan baper menyayangi kita. Di antaranya para malaikat. Mang, saya tanya, siapa penyayang itu? Penyayang itu orang gemuk seperti saya. Jangan macam-macam sama orang gemuk. Karena dia itu penyayang. Penyayang apa? Sisa makanan. Ludes semuanya. Sayang nggak dihabisin. Ini ngomong-ngomong tentang penyayang. Iya. Pas kamu ketemu dengan mantan, dia kan nanya sama kamu. Ajam atau Pak Haji, tong saya. Siapa aja. Sekarang apa aktivitasmu, Bren? Iya. Kamu jawab, sekarang ini jadi penyayang binatang. Penyayang binatang. Keren. Oh, gitu. Binatang apa gitu yang kamu sayang? Sekarang mau pindah, saya jadi nyayangi ikan koi. Emang kalau dulu penyayang apa gitu? Saya kan dulu penyayang monyet. Kok dulu aku nggak pernah ngeliat? Kan kamu monyetnya. Wah, Jawa. Cekel balas dendam. Raymond ketawa. Balas dendam. Jurus balas ke dendam. mantan, Pak Haji, yang efektif ya kayak gitu ya. Tapi gini Bang, jangan sampai istrimu berkata, suamiku itu penyayang binatang. Sampai di dompetnya isinya itu marga satwa yang dilindungi. Uang recehan. Kakak tua. Tapi kalau dulu uang gopean kan ada monyet ciluk, Bang. Kata istri kamu tuh, ini dompet atau Taman Nasional? Ini dompet atau Zoological Garden di Bandung ya. Jadi gini Yang, bila di bumi ini kamu sayang pada lingkungan, sayang pada alam, sayang pada tumbuhan, sayang pada binatang, kamu sayangi ekosistemnya, maka seluruh penduduk langit, dalam hal ini malaikat, akan baper menyayangi kamu. Pokoknya menyayangi penduduk bumi aja Pak Haji ya. Karena itu sayangi pukoro, yatama, dan masaki. Jangan lupa satu lagi, sayangi hijabers. Kenapa? Himpunan janda berprestasi. Sayangi. Jam ketawa. Dipelihara. Jangan dipelihara, disayangi. Disayangi. Itu yang harus ditekankan. Canda. Wah, dari tadi penduduk bumi, flora, fauna, kajanda deh. Aing melihat. Hijabers. Hijabers, Pak Haji. Baik, Pak Haji Aang. Luar biasa banyak sekali ya. Yang dibaperin sama malaikat itu, dan saya pengen tahu pasti masih banyak lagi. Oh, masih banyak, Mang. Salah satu diantaranya begini, Rasul bersabda, "Mamin yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yang zilani." Ketika hamba berada di setiap pagi, ada dua malaikat yang turun sembari dia berdoa. Gimana doanya? Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Seorang malaikat berdoa, ya Rob, gantilah orang-orang yang gemar berinfak hartanya itu. Jadi kalau kamu hari ini infak, pagi hari itu malaikat ngedoa pada Allah, baper. Ya Allah, gantilah harta Mang Brin dengan yang berlipat ganda karena dia infak.
Oh gitu. Dan satu malaikat lagi berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talapan. Ya Rabb, bangkrutkan orang yang nggak mau infak padahal dia hartanya banyak. Hari ini sejatinya kamu nyumbang ke fakir miskin karena uang ada. Iya. Hari ini sejatinya you care ke fakir miskin karena duitnya ada. Tapi enggak, Bahil. Itu pagi hari didoakan oleh malaikat. Allahumma a'ti mumsikan talapan. Ya Allah, bangkrutkan orang itu, habiskan orang itu. Gitu Pak Haji ya? Ngeri nggak? Ngeri Pak Haji. Ngeri. Karena itu bersedekah lama. Jangan nunggu banyak. Ya, dengan apa sedekah hari ini? Misalnya dengan uang baru. Jangan dengan uang lecah. Iya. Nggak apa-apa, cuma 2.000. Iya. Kan Patimura itu adalah pahlawan yang seringkali kita masukkan di kotak amal. Langganan. Tapi Mang, sewangi-wanginya bau parfum jauh lebih wangi uang baru. Waduh. Ya, makanya emak-emak itu sangat suka suami yang bau. Bau uang dan bau dolar ya. Waduh. Karena bau uang itu bisa membeli parfum Pak Haji. Nah, bilangin sama istrimu, istriku, jangan kau simpanlah foto laki-laki lain di dompetmu, terutama foto Bung Karno, Bung Hatta, Juanda Kartawijaya. Jangan di dompet kamu. Aku cemburu. Simpanlah di dompetku. Itu mah nanti lolosnya bukan di dompet, ya pasti di Shopee deh Pak Haji. Oke, berikutnya Mang. Mereka yang dibaperin malaikat itu adalah mereka yang bersolawat pada Kangjeng Nabi. Sholawat kepada. Sekali kita sampaikan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, meleleh malaikat itu. Sekali kita sholawat ke Kangjeng Nabi, 70 kali malaikat sholawat untuk kita. Maka lisan kita jaga dengan sholawat. Sholawat. Bila suatu saat kita dihadapkan pada intelektual kuldesah, kebuntuan intelektual, rumit banget. Seperti Raymond dihadapkan kemarin masalah di Bromo ya. Bersolawatlah pada Kangjeng Nabi. Hanya sekedar Allahumma sholli ala Muhammad. Agar malaikat baper dan bersolawat 70 kali untuk kita. Siapa lagi yang dibaperin oleh malaikat? Mereka yang balapan ketika sholat ingin berada di saf yang pertama. Paling depan. Malaikat itu meleleh banget pada saat kita sholat berjamaah berada di garis yang paling awal. Allah dan malaikat bersolawat kepada orang yang ngejar di saf awal pada saat sholat. Lalu siapa lagi? Mereka yang menjaga sholat berjamaah pada waktu subuh dan asar. Subuh dan asar. Jaga minimal subuh dan asar itu kita sholat kita itu berjamaah. Karena itu memantik bapernya para malaikat dalam bentuk membanjiri kita dengan doa-doa terbaik. Minimal subuh dan asar Subuh lah ya. Oke. Tapi tentu lebih bagus semuanya berjamaah. Oh ya, kalau semuanya pasti. Oke. Ternyata banyak Pak Haji ya. Banyak. Orang yang dibaperin sama malaikat ini. Makhluk yang diciptakan dari tanah, tapi dibaperin oleh makhluk yang diciptakan dari cahaya. Luar biasa banyak. Dimulai tadi dari orang yang menyebarkan kebaikan sampai orang yang berjamaah ya minimal di waktu subuh dan waktu asar. Luar biasa Pak Haji. Pasti punya catatan kulkas untuk Sobat Ngadem. Silahkan. Oke. Sobat Ngadem begini. Lazimnya pria jatuh cinta dari apa yang dia lihat. Betul. Sementara wanita dari apa yang mereka dengar. Karena itu wanita suka butuh make up, sementara pria hanya butuh bohong. Tapi bagi pria dan wanita yang saling menyayangi karena Allah, maka para malaikat akan ngebaperin mereka. 2. Pencuri terhebat yang pernah dihasilkan dunia ini adalah kebiasaan menunda. Dan dia masih buron sampai saat ini. So, jangan tunda-tunda niat untuk sholat berjamaah, terutama pada sholat asar dan subuh. Sebab di hari kiamat, malaikat akan ngebaperin kamu. Oke. Ketiga, tidak ada hidup yang susah kalau kamu tidak menyusahkan orang lain. Bila hidup ingin senang, maka senangkan orang lain sekemampuanmu. Oke. Untukmu yang tidak menyusahkan orang lain, namun gemar menyenangkan orang lain, percayalah penduduk bumi dan langit akan menaburi kamu dengan doa-doa terbaiknya, sampai semut di lubangnya dan ikan di dasar laut yang paling dalam sekalipun. Penduduk bumi dan langit. Oke, keempat. Bagi mereka yang berharap dan terus berharap dengan menunggu waktu sholat dan tidak buru-buru pergi setelah sholat, dia akan selamat dari juara harapan. Karena malaikat berdoa dengan balapan untuk hidupnya yang bertabur dengan kesuksesan. Mang, perempuan itu ibarat kota yang cuacanya berubah-ubah. Sementara laki-laki ibarat penduduk yang harus tahan
dengan segala cuaca. Bila kamu gemar bersolawat pada Kangjeng Nabi, maka kamu akan tangguh menghadapi ekstrimnya cuaca dari pasanganmu. Dalam badai sekalipun. Badai sekalipun. Ada lagi Pak Haji? Jadi kalau badai, Allahumma sholli ala Muhammad. Salawat tuh ya. Salawat tuh ya badai. Tahu-tahu ada piring terbang aja. Salawat. Salawat. Insya Allah gak bakalan nanti ada pilotnya nanti bisa mengendalikan diri, insya Allah. Itu. Semoga kita termasuk kepada golongan orang yang dibaperin sama malaikat, Pak Haji ya. Betul. Oke, tidak terasa 30 menit kebersamaan kita menemani Sobat Ngadem di rumah. Jawaban atas pertanyaan ini? Jangan dianggap yang paling benar. Tanya lagi pada narasumber yang lain. Indonesia ini gudangnya para ulama cendekiawan dan orang-orang pintar. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di Aang Ridwan Official. Dan jangan lupa juga saksikan terus Kulkas di Inspira TV. TV inspiratif dan positif. Saya Brand Cianjur undur diri. Saya Aang Ridwan Garut undur diri. Tetap di program kesayangan kita semua. Apalagi kalau bukan Kulkas. Kuliah ringkas. Satunya kuliah yang gak bikin boring. Gak usah ngontrak SKS dan bayar UKAN. Namun meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu dengan bimbingan wahyu. Kulkas seru kajiannya, seri sajiannya. Kulkas ngadem yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.